Oke, halo Rek. Jadi dalam video ini saya coba untuk membuat part 2 nya dari center Nightcore ini. Jadi kemarin nggak tahu kenapa ya, ternyata kok yang lihat video tentang center saya ini lumayan banyak gitu ya, sekitar berapa ribu itu. Ternyata nggak tahu, mungkin apakah banyak dari kalian yang memang suka dengan center kayak gitu ya. Saya coba untuk nge-review di sini tuh tentang pengalaman saya gitu, karena waktu itu saya coba reviewnya itu hanya sekedar untuk unboxing kayak gitu, dan ya ngelihat cuma dari speknya gitu doang, nggak bener-bener dari pengalaman saya gitu. Nah, center ini itu usianya udah berapa tahun ya ini, tapi masih semuanya itu masih berfungsi dengan baik. Saya coba untuk nambahin aksesoris sendiri ini, jadi saya jadikan kalung ya, karena memang ya saya kadang ketika dalam keseharian itu saya nggak bawa baju yang ada kantongnya gitu, jadi saya kalungin aja gitu. Nah, jadi center ini tuh masih berfungsi dengan baik segalanya gitu kan. Ya, sangat berfungsi dengan baik. Chargernya juga, senternya dan lain-lain nggak ada kendala sama sekali, walaupun udah berapa bulan ini gitu kan. Saya yakin kalau kalian beli senter yang, mohon maaf ya, mungkin yang senter listrik yang murah-murah yang di bawah 100.000 kayak gitu, kebanyakan ya yang saya tahu itu baru beberapa bulan udah rusak kayak gitu. Nah, jadi senter ini tuh bener-bener saya gunakan untuk daily saya, karena saya kalau punya benda itu nggak hanya sekedar beli untuk di review untuk di YouTube gitu, dan enggak, saya bener-bener gunakan alat ini sebagaimana manfaatnya kayak gitu. Jadi ini udah menemani saya ya untuk di peternakan hewan milik keluarga saya gitu kan, peternakan ayam gitu kan, terus perusahaan kayu juga gitu kan. Itu kalau malam kadang saya cek, saya bawa kemana-mana itu, ini bener-bener sangat bisa diandalkan gitu ya. Lumayan 300 lumen untuk 10 menit ya, untuk ngecek apa gitu, walaupun saya kadang biasanya cuma menggunakan yang level 3 kayak gitu. Yang level 3 itu sekitar 60 lumen gitu ya. 60 lumen udah oke, udah cukup bagus, walaupun cuma 1 jam, tapi kita nggak make yang bener-bener full selama 1 jam, nggak. Biasanya kadang baru beberapa menit dimatikan, nyala lagi, beberapa menit matikan, nyala lagi kayak gitu. Jadi kalau di dalam ruangan itu kan cahaya saling memantul ya, jadi 15 lumen itu cukup terang gitu. Nah, sedangkan kalau waktu kita pakai untuk benar-benar di hutan, di alam liar, pendakian gitu, kalau untuk terpaksa untuk menerangi kaki kita, saya rasa bisa gitu ya, untuk hanya sekedar mencari tapak yang benar gitu, biar nggak keseleo, biar nggak kesandung gitu, saya rasa oke gitu. Tapi dengan catatan kita dalam suatu rombongan gitu, jadi di depan kita masih ada penunjuk jalan yang menggunakan headlamp yang benar-benar terang gitu, jadi bisa lihat jauh ke depan gitu. Tapi kalau kita sendirian menggunakan yang 15 lumen, saya rasa benar-benar kurang oke. Kenapa nggak pakai flashlight HP saja gitu kan? Karena memang ada beberapa kondisi di mana kita itu nggak bisa membawa HP gitu. Kadang kayak contohnya misal ketika dalam keadaan hujan gerimis katakanlah kayak gitu, atau mungkin kita sangat beresiko tinggi bekerja di hal-hal kotor gitu, misal di lumpur atau gimana kayak gitu. HP itu saya rasa nggak hanya sebagai flashlight gitu loh. Pentingnya itu ya karena ada file memori dan lain-lain gitu. Kalau sampai rusak kan sangat-sangat disayangkan kalau bagi saya gitu. Dengan IP68 gitu ya, IP66 atau 68 itu saya lupa, dengan spek tersebut gitu ya, itu sangat-sangat mampu untuk menghandle keseharian saya kayak gitu. Bahkan ini pernah juga jatuh di lumpur gitu ya, secara saya tidak sengaja gitu kan, itu saya ambil, saya tinggal cuci, bilas dengan air bening gitu aja udah alhamdulillah udah baik kembali kayak gitu ya. Nah, jadi kondisinya sekarang itu seperti ini, agak kotor memang, karena ya memang saya pakai dalam keseharian saya kayak gitu. Semua berfungsi dengan normal.
dan ininya juga bagus, USB portnya ini, bentar kok nggak bisa fokus. Jadi USB-nya ini juga bagus ya, cuma sayangnya masih tipe C ya kalau nggak salah itu. Jadi nggak bisa dicolokannya, itu nggak bisa dibolak-balik kayak gitu. Tapi bagusnya ini ternyata kuat gitu loh, nggak sampai patah gitu kan. Kalau USB tipe seperti itu kan tengahnya bisa patah ya. Saya bahkan pernah punya HP yang menggunakan USB sama seperti ini, itu tengahnya bisa patah hanya 3 bulan kalau nggak salah itu. Nah tapi ini udah berapa bulan alhamdulillah nggak sampai patah gitu ya, masih kuat, masih bisa dipakai kayak gitu. Terus ukurannya yang sangat kecil ini juga sangat memudahkan saya gitu ya, untuk kadang saya gigit juga gitu karena memang sangat kecil gitu. Nah dari bodinya sendiri ini sangat-sangat itu ya, sangat-sangat kokoh banget gitu, walaupun dari plastik ya. Ini saya tahu plastik gitu, tapi plastiknya itu plastik keras gitu, bukan plastik kayak asal buat kayak gitu, enggak gitu loh. Enggak kayak ya plastik-plastik yang center yang di bawah 100 ribuan kayak gitu kan. Ini bener-bener bagus, kokoh banget gitu loh plastiknya. Dan saya coba untuk saya coba paksakan untuk membuka gitu, membongkar, itu nggak bisa gitu kan. Dan sampai sekarang pun belum ada nggak ada celah gitu ya, belum sampai bisa terbuka kayak gitu. Jadi ya bener-bener kokoh banget gitu loh, ininya doang yang besi gitu. Nah terus untuk yang LE ini ya, saya baru tahu ternyata LE ini singkatan dari law enforcement gitu. Jadi penegak hukum gitu. Jadi ini tuh sebenarnya senternya penegak hukum gitu. Makanya kenapa kok ada lampu itu ya, lampu merah sama biru itu ya, itu ternyata ya karena memang untuk kepolisian kayak gitu. Nah untuk yang ini sebenarnya saya rasa nggak begitu penting gitu ya bagi saya yang seorang warga sipil biasa. Makanya kalau bagi saya, untuk kalian yang mungkin mau beli gitu, saya sarankan untuk beli yang versi biasa saja, yang versi yang UV kayak gitu ya, yang untuk lentera gitu kan. Dan ya yang paling penting sih keawetannya ini ya, ternyata masih awet banget. Walaupun ya tahu sendiri kan, ukuran kecil kayak gini tuh sangat sering terjadi benturan-benturan seperti itu ya, kayak kunci sepeda motor deh gitu kan. Kadang kita taruh di saku, kadang ditaruh di mana, dibenturkan, jatuh dan lain-lain kayak gitu. Nah ini juga kayak gitu loh. Dan ya ternyata masih sangat-sangat kuat gitu, masih sangat-sangat bisa diandalkan kayak gitu. Satu lumensnya ini sangat cocok ya untuk di dalam ruangan gitu, karena memang terang, cahaya saling memantul gitu. Jadi satu lumen ini juga berguna banget gitu, mungkin untuk membaca, untuk nyari-nyari sesuatu di tenda kayak gitu, itu sangat-sangat berfungsi kayak gitu. Nah kalau untuk yang level 2 ini ya mungkin untuk di outdoor kurang tepat ya, kurang terang kayak gitu, kecuali kalau udah terpaksa kayak gitu kan. Nah tapi kalau di indoor lumayan terang gitu, saya merasakan sendiri. Nah kalau untuk yang level 3 itu udah cocok untuk outdoor, karena ya lumayan bisa untuk 1 jam juga gitu kan waktu runtime-nya. Nah kalau untuk yang level yang maksimal 300 lumen itu saya rasa terlalu berlebihan dan terlalu terlalu menguras baterai kayak gitu. Sekarang mungkin saya coba lihat dari segi kekurangannya gitu ya. Jadi setahu saya kekurangannya ada 2 ya. Pertama itu dari segi baterainya gitu. Nah jadi ya seperti yang diketahui ya, baterainya ini memang nggak memiliki waktu runtime yang cukup lama. Untuk kedepannya mungkin dibuat agak lebih besar dikit nggak apa-apa, tapi dengan waktu runtime yang lumayan lama, nggak terlalu terang juga nggak masalah gitu. Intinya cukuplah, mungkin sekitar 80 lumens itu udah cukup, tapi waktu runtime-nya ditambahkan lagi kayak gitu. Saya udah kepikiran untuk netcore tersebut itu cukup lumayan agak gede dikit dari ini gitu ya, tapi dengan kapasitas baterai yang lebih besar gitu, itu lumayan bisa sampai 1 jam kalau nggak salah itu, iya 1 jam berapa menit gitu, itu untuk yang level 3 nya. Tapi yang 700 lumennya itu cuma
ya beberapa menit gitu, tapi saya rasa 700 lumen udah terlalu overkill ya, tapi saya bidiknya itu yang level 3 itu udah cukup saya rasa kayak gitu. Jadi ya saya kadang masih tetap bawa power bank untuk jaga-jaga gitu. Ya walaupun terus nanti menghilangkan kesan untuk dimensinya yang kecil ya, kita udah bawa ini yang kecil terus bawa power bank yang lumayan gede gitu kan, sekalian aja bawa senter yang gede kayak gitu kan. Nah, jadi sisi negatif yang kedua yaitu sinarnya ini ternyata nggak stagnan gitu. Maksudnya kalau saya gunakan secara terus menerus 300 lumen itu nggak stagnan 300 lumen secara full, tapi sisi terangnya itu makin lama makin redup gitu. Jadi mungkin video ini bisa menjelaskan. Nah, jadi video tersebut bisa menjelaskan ya bahwa ya ternyata sinar dari senter ini tuh nggak full 300 lumen mulu gitu, nggak, tapi lama kelamaan seiring dengan habisnya masa baterai gitu kan, nah itu akan meredup gitu, cahayanya akan meredup lama kelamaan itu. Nah, itu kan sangat kurang nyaman ya kalau bagi saya. Jadi kadang saya lupa nggak ngecas beberapa hari kayak gitu kan, saya pakai kok udah agak redup gitu kan, udah mikir bahwa ya waktunya untuk ngecas lagi ya, karena kurang terang kayak gitu. Untuk apakah step down atau enggak, saya rasa nggak ada step down ya, karena saya coba pakai beberapa kali tapi nggak pernah step down gitu. Mungkin saya juga jarang pakai yang 300 lumen kali ya, karena saya benar-benar sering untuk menggunakan yang level 3 ya, karena memang benar-benar sudah sangat cukup bagi saya dan untuk ngejar waktu runtime nya itu kayak gitu. Itu sih sisi negatifnya yang saya temui. Nah, video untuk kali ini sekian, terima kasih.